Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman sehat walafiat, sehat jasmani dan sehat rohaninya teman-teman. Alhamdulillah, hari ini kita jumpa lagi dengan channelnya Kang Maman Sembako lagi teman-teman ya. Channel sederhana, channel yang membahas rutinitas di warung sembako teman-teman. Nah, kali ini saya mau membahas tip membuka warung sembako. Nah, tip membuka warung sembako. Nah, apa saja tipnya teman-teman ya? Namun sebelum ke pembahasannya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang udah subscribe, like, dan komen dan mendukung channel saya teman-teman ya, channel Kang Maman Sembako. Nah teman-teman, semoga teman-teman sehat walafiat, diberkahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, amin 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 ya robbal alamin. Nah, kita ke pembahasannya lagi teman-teman ya. Tips membuka warung sembako apa saja, yaitu jika Anda atau kita semua akan membuka warung sembako, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan agar usaha atau perjalanan kita lancar tanpa adanya masalah keuangan atau hambatan di dalamnya teman-teman ya. Nah, berikut ini ada 7 tips membuka warung sembako teman-teman ya. Apa saja teman-teman ya? Yang pertama adalah lokasi teman-teman ya. Nah, lokasi ini menjadi hal yang sangat penting yang harus kita perhatikan dalam membuka warung sembako teman-teman ya. Mengapa demikian? Karena lokasi yang sangat strategis juga akan menentukan pendapatan di warung kita teman-teman ya. Jadi kita itu harus memperhatikan atau memilih tempat yang strategis teman-teman ya, agar warung kita itu ramai teman-teman ya. Selain itu, penempatan lokasi juga akan menentukan ramai tidaknya warung atau pembeli di warung kita. Jangan membuka warung atau membuka toko di tempat yang sepi dan terpencil, karena akan sulit orang menemui toko kita teman-teman ya. Nah, lalu jangan membuka warung sembako di dekat supermarket ataupun di minimarket. Karena apa? Karena hal ini akan meningkatkan daya saing tersendiri teman-teman. Jadi kita itu harus pilih-pilih tempat teman-teman ya. Jangan pilih tempat di dekat supermarket atau di minimarket atau Alfamart teman-teman ya, karena membuat kita itu tersaingi sangat berat atau saingan yang sangat berat itu teman-teman ya. Nah, jadi kita juga bisa mendirikan warung di sekitar komplek perumahan, di dekat sekolah atau kampus teman-teman ya, kawasan industri dan tempat lain yang sering orang lalui teman-teman. Lalu yang keduanya adalah kita harus mengetahui harga pasar dari barang yang kita jual teman-teman. Apa saja yang kita jual, kita harus tahu harganya teman-teman ya, atau pasarannya. Jangan sampai kita itu menjual barang yang jauh lebih mahal dibandingkan dengan warung sembako yang lain teman-teman. Nah, kita itu harus mengetahui harga-harga yang kita jual. Jangan sampai kita itu di warung kita itu menjualnya yang termahal di antara warung-warung tempat yang lain teman-teman ya, atau di tempat kita teman-teman ya, nanti kurang lakunya teman-teman. Lalu lakukan survei harga dan gunakan patokan harga di warung kelontong kita atau di kelontong lain atau juga di pasar. Survei ini Anda lakukan atau kita lakukan agar kita tidak menjual barang yang lebih mahal dibandingkan di tempat lain teman-teman ya. Nah, lalu tapi juga menjual produk dengan harga di bawah pasar juga atau di bawah pasaran itu juga kurang baik teman-teman ya. Nah, keuntungan sedikit pun namun barang yang kita jual selalu habis teman-teman. Walaupun sedikit keuntungannya, tapi di tempat kita akan lebih bagus dan ramai teman-teman kalau kita jualnya mengambilnya itu tidak banyak teman-teman ya. Jadi kita itu habis banyak ya, sehingga keuangan dari warung sembako yang kita kelola juga akan tetap stabil teman-teman ya. Nah, lalu berikutnya adalah tip membuka warung sembako. Berikutnya adalah cari supplier yang bisa menyetok barang. Usahakan cari supplier dengan harga yang tidak
terlalu tinggi agar kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih gitu teman ya. Jadi kita itu cari supplier itu yang harganya miring teman-teman ya, di antara yang lain, biar kita itu bisa jualnya teman-teman ya. Nah, lalu selain itu juga perhatikan pula perlengkapan dan kualitas barang yang tersedia dari si supplier tersebut agar kita tidak perlu ribet mencari supplier untuk tiap barangnya teman-teman ya. Cari supplier yang sangat komplit teman-teman ya, biar kita itu tidak kesana kesini cari barang teman-teman ya. Jangan lupa ketahui pula bagaimana layanan pengiriman yang tersedia pada supplier tersebut agar kita tidak perlu keluar uang lagi mendapatkan barang teman-teman ya. Lalu yang berikutnya adalah variasi produk dagangan di warung kita teman. Kebutuhan setiap pelanggan senantiasa berbeda dan terus berganti. Oleh karena itu kita harus bisa menyesuaikan dengan barang yang kita jual di warung kita teman-teman ya. Variasikan dagangan kita dengan berbagai macam kebutuhan pelanggan, atau kita juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan pasar yang sedang naik agar warung kita laris manis teman-teman ya. Agar warung kita laris manis, jadi sediakan barang-barang yang lagi laris di saat ini teman-teman ya. Jika misalnya pelanggan menanyakan produk yang belum ada di warung kita, maka esoknya kita carikan teman-teman ya. Kita sediakan barang tersebut teman-teman, tapi barangnya yang masih termasuk dalam barang jualan kita teman-teman ya. Nah, lalu yang berikutnya adalah meskipun di warung kita itu bisa menyediakan dengan harga yang murah, tetapi jangan ketinggalan untuk tetap memperhatikan kualitas atau quality control barang yang kita jual teman-teman ya. Jangan sampai barang yang udah expired kita jual teman-teman ya. Nah, jika hanya mengandalkan murah dan tidak mendapatkan kualitas yang baik, maka pelanggan kita beralih ke warung atau ke toko yang lain teman-teman. Alhasil pelanggan atau pembeli kita akan kapok dan tidak ingin belanja lagi di warung sembako kita. Nah, pikirkan cara berjualan dengan memperhatikan kualitas barang dagangan kita, karena dengan kualitas barang yang baik, pelanggan pun akan setia dan senang berbelanja di warung kita teman-teman ya. Percayalah, pelanggan tahu produk bagus dan produk yang buruk teman-teman ya. Mereka tetap akan membeli barang unggulan meski harganya sedikit lebih mahal teman-teman. Lalu yang berikutnya adalah sebagai pemilik warung kita ada baiknya kita itu harus memberikan pelayanan yang baik kepada para pelanggan, karena hal ini akan membuat pelanggan nyaman berbelanja di warung kita teman-teman ya. Berikan sedikit basa-basi, bertanya kabar dan bertegur sapa, apalagi jika pembeli adalah tetangga kita teman-teman, atau orang yang kita kenal teman-teman ya. Jadi kita itu jangan terlalu serius gitu teman-teman ya. Kita itu harus ada humornya teman-teman ya, atau bercanda dengan pelanggan kita agar pelanggan kita terlalu serius gitu ya, tidak monoton gitu teman-teman ya, tidak tegang gitu teman ya. Ada basa-basinya kita sama pelanggan kita teman-teman ya. Nah, lalu ajak mereka mengobrol agar terjalin hubungan akrab dan memberikan kesan yang baik. Nah, lalu yang berikutnya adalah tips membuka warung sembako. Yang terakhir adalah menjaga stok dan membuat pembukuan usaha kita. Pembukuan warung ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana performa warung kita dan barang apa yang sangat laris, sehingga bisa kita tambah lagi stoknya. Kita juga bisa mengetahui informasi seputar cara membuat pembukuan yang benar melalui artikel teman-teman ya. Nah, itu saja pembahasan warung sembako dari saya. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa
bantu subscribe, like dan komennya. Semoga kita semua dilancarkan usahanya, disehatkan badannya dan juga barokah rezekinya. Nah, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah, saya ucapkan mohon maaf dan mohon dimaklum teman-teman ya. Jangan lupa bantu subscribe, like dan komennya teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beras opat ya. Beras opat. Beras opat sama terigunya hiji 2 terigu 2 gula 1 kilo, minyak 2 liter, minyak kita 2 liter, sama kopi biji selempeng, kopi luwak selempeng, terus soda Jeraiko, tambah kilo. Ya 199. Ini man, lanjut ke tanggung. Oke. Wis. Oke, terus. Oke.